Hai, balik lagi sama aku. Oke, kali ini kita bakal ngerangkum satu film yang dirilis pada tahun 2023 dan diperankan oleh pemain ternama, siapa lagi ya kan, kalau bukan abang saya, yaitu Jonas Taylor. Dan film ini menceritakan tentang abang saya Jonas Taylor yang harus berhadapan dengan hiu ganas yang salah sedikit saja abang saya bakalan mati diterkam dan dimakan oleh hiu megalodon. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton ke alur ceritanya. Dan inilah film Meg 2 tahun 2023 dan selamat menonton. Film dibuka 65 juta tahun yang lalu, di mana bumi masih dipenuhi oleh berbagai macam dinosaurus. Terlihat seekor T-Rex yang sedang memangsa beberapa dinosaurus kecil. Namun naas, seekor megalodon muncul dari perairan dan memangsa T-Rex tersebut. Berpindah ke masa kini, tepatnya 5 tahun setelah film The Meg yang pertama. Terlihat Jonas Taylor yang sedang berada di sebuah kapal besar dengan banyak kontainer. Keberadaan Jonas di sana adalah untuk menyelidiki dan membuktikan bahwa ada aktivitas pembuangan limbah berbahaya yang dapat mencemarkan laut. Namun sayangnya, Jonas ketahuan dan dia pun terpaksa melawan para kru kapal. Jonas yang terdesak, lalu dia pun nekat terjun ke laut. Untungnya, dia segera dijemput oleh rekan-rekannya yang berasal dari Manawan. Berpindah ke Institut Kelautan di Hainan, China. Terlihat seorang pria bernama Juming yang sedang menguji baju selam terbarunya. Juming adalah paman dari Meiying yang merupakan putri dari Suyin. Setelah kematian ibunya, Meiying kini diasuh oleh Jonas. Malam harinya, mereka menghadiri acara ulang tahun Institut Kelautan yang ke-10. Di sana, ada seorang wanita bernama Hilary yang merupakan investor kaya yang menginvestasikan uangnya untuk Manawan. Hilary lalu memperkenalkan Juming yang menjadi ketua pelaksana institut ini. Juming lalu memperkenalkan hewan peliharaannya, yaitu seekor megalodon yang dia beri nama Haichi. Juming juga memperkenalkan teknologi terbarunya, yaitu kapal selam canggih yang dapat menyelam hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Keesokan harinya, Meiying berkata kepada Jonas kalau dia juga mau ikut menyelam seperti yang dulu pernah dilakukan ibunya. Tentu saja Jonas pun menolaknya, karena Meiying masih bocil dan hal itu sangat berbahaya. Kemudian mereka diberitahu kalau Juming sedang berenang di kandang megalodon. Jonas lalu berusaha memperingatinya, namun Juming tetap bersikeras. Dia berkata kalau dia sudah memelihara Haichi sejak kecil dan sudah memiliki ikatan batin dengannya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, Haichi datang kembali ke arah Juming dengan cepat. Ternyata Juming gak kenapa-napa. Namun Jonas terlihat gak suka dengan kelakuan Juming yang membuat megalodon jadi bahan bercandaan. Setelah itu, mereka pergi ke pusat penelitian di Manawan yang berada di tengah lautan. Malam harinya, terlihat Haichi yang bertingkah aneh. Dia berhasil menerobos pintu kandangnya dan keluar menuju lautan lepas.
Keesokan harinya, tim menawan mulai melakukan penyelaman untuk menelusuri lautan. Jonas sekapal dengan wanita bernama Rigas, sedangkan Jiuming berada di kapal lain bersama dengan Sal dan Lance. Sementara di Manawan, Mac, DJ, dan Jess memantau mereka dari monitor. Kembali ke kapal selam, Jonas terkejut karena Mei ternyata diam-diam ikut bersama mereka. Jonas yang tak mau membahayakan Mei lalu segera menyuruh mereka untuk kembali ke Manawan. Namun tak lama kemudian, mereka diberitahu jika ada megalodon yang mendekat. Ternyata itu adalah Haichi yang semalam kabur dari kandangnya. Untungnya mereka berhasil menembus thermocline dan berhasil menghindar dari Haichi. Tak disangka, datang dua megalodon lain yang ukurannya lebih besar dari Haichi. Karena sudah terlanjur di bawah laut, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi. Ternyata, para megalodon itu berkumpul adalah untuk kawin. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah stasiun bawah laut yang tidak diketahui. Melihat ada aktivitas mencurigakan, mereka pun memutuskan untuk mendekatinya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Montes yang sedang bekerja di bawah laut. Mengetahui ada kapal selam yang mendekat ke stasiun, Montes berniat membunuh mereka dengan meledakkan bebatuan. Dengan panik, mereka berusaha menghindar dari longsoran bebatuan. Namun sayangnya, kapal Jonas tersangkut di bebatuan hingga akhirnya mereka semua tertimpa longsoran. Di Manawan, Mac dan DJ merasa khawatir karena Jonas dan kawan-kawan tak bisa dihubungi. Mac lalu menyuruh Jess untuk menyiapkan kapal selam bantuan. Namun sialnya, Jess mengabari kalau kapal selam bantuan tidak bisa digunakan karena ada seseorang yang menyabotasenya. Di bawah laut, Jonas, Mei, dan Rigas ternyata masih selamat. Jonas akhirnya bisa menghubungi Mac kembali. Mac memberitahu bahwa kapal selam bantuan tidak bisa datang dan jalan satu-satunya agar mereka selamat adalah mereka harus pergi ke stasiun bawah laut itu. Ketika mereka sedang berjalan di kedalaman 25 meter di bawah laut, mereka bertemu dengan Jiuming yang juga masih selamat. Kemudian mereka pun segera melanjutkan perjalanan sebelum tabung oksigen mereka habis. Di sisi lain, ternyata Montes adalah anak buah dari Hillary yang merupakan seorang pengkhianat. Hillary diam-diam menggunakan teknologi milik Manawan untuk menjalankan operasi bawah lautnya. Kembali ke Jonas dan kawan-kawan. Ketika mereka hampir sampai menuju ke stasiun, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok dinosaurus kecil yang ada di awal film tadi. Tak lama kemudian, seekor megalodon muncul dan mengejar mereka. Meskipun beberapa kru harus tewas, namun untungnya Jonas dan yang lainnya berhasil selamat. Mereka lalu menelusuri stasiun itu dan menemukan bahwa tempat itu digunakan untuk menambang batuan langka bumi yang harganya sangat mahal. Jiuming juga mengetahui kalau teknologi buatannya ada di tempat itu. Kemudian mereka berhasil menghubungi Manawan. Jess memberitahu mereka untuk pergi ke ujung stasiun karena di sana terdapat kapsul penyelamat. Namun saat mereka tiba di ujung stasiun, mereka terjebak di sana. Ternyata Jess juga merupakan pengkhianat. Dia bekerja sama dengan Hillary demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Jess menyuruh Rigas untuk menembak Jonas jika Mei ingin selamat. Namun, karena Rigas nggak berani melakukannya, Jess melepaskan semua kapsul penyelamat.
Setelah itu, mereka pun mengetahui bahwa Hillary yang merencanakan semua ini. Jess lalu membuat ruangan itu dimasuki air. Karena tak ada jalan lain, Jonas terpaksa harus membuka pintu dari luar secara manual. Ketika Jonas hampir berhasil membuka pintu, tiba-tiba dia pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Montes sudah ada di hadapannya. Ternyata, Montes memiliki dendam pribadi kepada Jonas yang telah memenjarakannya. Kemudian, mereka berdua pun bertarung. Dalam pertarungan itu, Jonas berhasil menghajar Montes hingga KO. Dan setelah itu, dia juga berhasil menyelamatkan Mei-Ying dan yang lainnya. Kembali ke Manawan, Hillary mengirimkan beberapa pasukan untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Mac dan DJ akhirnya mengetahui kalau yang menyabotase kapal adalah Jess. Sementara itu, Jonas dan yang lainnya menemukan sebuah kapal selam yang masih utuh di sana. Juming memutuskan untuk menghidupkan stasiun untuk mengalihkan perhatian Megalodon. Hingga akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat itu dengan menggunakan kapal selam tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Montes juga berhasil selamat dengan menggunakan baju selam. Kembali ke Mac dan DJ, mereka mencoba melakukan perlawanan dan berusaha kabur dari pasukan Hillary. Namun sayangnya mereka pun tertangkap. Di sisi lain, Jonas dan yang lain telah sampai di Manawan. Mereka mengetahui kalau tempat itu sedang dibajak. Mereka berencana untuk kabur dari tempat tersebut dengan membagi menjadi 2 tim. Hingga akhirnya, Jonas dan Juming berhasil menyelamatkan Mac dan DJ. Di dalam markas, Montes menemui Jess yang ternyata adalah kekasihnya. Tanpa mereka sadari, ketiga Megalodon muncul dan menuju ke Manawan. Ketika Jess sedang asik menelpon Hillary, tiba-tiba sementara itu, Jonas dan yang lainnya berusaha pergi dari tempat itu dengan menggunakan perahu. Naas, pasukan Hillary yang mencoba mengejar mereka akhirnya tewas di bangsa Megalodon. Montes yang sedih karena kehilangan Jess lalu menghubungi Hillary. Namun Hillary tetap menyuruhnya untuk membunuh Jonas. Di perahu, Jonas dan Juming membuat sebuah senjata untuk membunuh Megalodon tersebut. Kemudian mereka menuju ke pulau terdekat yang bernama Van Island. Sementara itu di Van Island, seekor gurita raksasa mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Di sisi lain, Jonas dan yang lain sudah sampai di Van Island, dan mereka berusaha memperingati orang-orang untuk segera pergi dari tempat itu. Namun terlambat, Megalodon tiba-tiba muncul dan mulai memangsa orang-orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, Montes dan Hillary juga telah tiba di Van Island. Ketika Montes dan pasukannya menelusuri hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh kadal purba. Hillary yang tertinggal di helikopter sendirian akhirnya tewas dimangsa oleh seekor kadal purba. Kembali ke Jonas, dia menyuruh Mei-Ying untuk pergi ke menara penjaga, sementara dia sendiri mencoba membunuh Megalodon. Rigas dan DJ sedang mencari cara untuk menghubungi bantuan. Namun, mereka terhalang oleh para kadal purba. Sedangkan Mac dan Juming yang sedang mencari bahan peledak, mereka malah bertemu dengan pasukan Hillary dan mereka pun disandra.
DJ dan Rigas yang berusaha kabur dari kadal purba malah masuk ke tempat yang salah dan mereka pun ikut ditahan. Namun untungnya para kadal purba datang menyerang sehingga mereka berhasil kabur. Kembali ke Jonas, dengan menggunakan tombak Moskov, dia berhasil membunuh salah satu megalodon. Setelah itu, Mac dan Jiuming mencoba mengambil helikopter yang ada di sana. Jiuming berusaha menarik perhatian kadal purba, sementara Mac akan menerbangkan helikopter itu. Setelah berhasil menerbangkan helikopter, Mac dan Jiuming mencoba menyelamatkan Mei. Namun naas, helikopter mereka diserang oleh gurita raksasa hingga jatuh. Sementara itu, Jonas yang sedang asik main kejar-kejaran dengan megalodon malah digangguin oleh Montes. Jonas yang terjatuh hampir aja tewas di bangsa megalodon. Kemudian, Montes mengajak Jonas Baywan. Dengan kecerdikannya, Jonas berhasil memancing megalodon dan akhirnya Montes pun tewas. Kembali ke Jiuming yang tertangkap oleh gurita raksasa. Dengan menggunakan bom rakitannya, dia berhasil meledakkan gurita tersebut. Namun ternyata gurita itu masih belum mati. Untungnya, Jiuming berhasil selamat setelah megalodon memangsa gurita itu. Jiuming lalu pergi menyelamatkan Mac yang terjebak di helikopter. Sementara Jonas berusaha mengalihkan perhatian megalodon. Ketika megalodon mendekat, Jonas berhasil membunuh megalodon tersebut dengan menggunakan baling-baling helikopter. Setelah itu, mereka masih harus menghadapi satu megalodon lagi, yaitu Haichi. Dengan menggunakan ikatan batinnya, Jiuming berhasil menyadarkan Haichi dan tak jadi menyerang mereka. Di akhir film, terlihat Jonas dan yang lainnya sedang berkumpul di pinggir pantai untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Mac 2 The Trench ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.